Sebenarnya kebutuhan saat ini yang perlu juga kami butuhkan sebetulnya. Ya, terima kasih. Pengkajian dan penerapan teknologi BPPT Bapak Rudi Nugroho, Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu Bantar Gebang Bapak Asep Kuswanto, beserta jajaran PT Solusi Bank Indonesia Bapak Budi dan Ibu Ita. Hadir di sini bersama kita Bapak Kapolsek Bantar Gebang, Bapak Kompol Ali Joni. Atas silaturahminya pada hari ini saya mendadak, mohon maaf kemarin memang udah lama pengen ke Bantar Gebang, udah 3 bulan lebih saya di Wali Kota, ini belum sempet. Kebetulan tadi ada acara di Bogor, jadi sekalian. Bapak Ibu yang berbahagia, yang pertama soal sampah ini menjadi masalah penting dan isu yang paling penting di seluruh dunia, di kota-kota seluruh dunia, tidak hanya Indonesia, tidak hanya Jakarta. Namun demikian, masalah sampah ini selain menjadi isu penting seperti kemacetan, banjir, sampah, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain, namun demikian di beberapa negara sudah dapat mengelola sampah secara lebih baik lagi, secara profesional. Alhamdulillah kita sudah 31 tahun ini di Bantar Gebang menumpuk mengelola sampah yang ada, tapi kita belum mampu mengolah sampah ini menjadi energi lain atau dalam bentuk lain seperti listrik, apalagi bata, humus, dan produk-produk lainnya. Ini memang jadi PR kita bersama. Kita sudah memulai dari gubernur ke gubernur membangun ITF, namun belum juga ada yang selesai. Terakhir kita sepakat sudah membangun IPF di Sunter, tapi hasilnya ini belum ada progres yang signifikan. Nah, untuk ini di periode Pak Anies ini kita ingin memastikan bahwa pengelolaan sampah di Jakarta ini menjadi lebih baik lagi. Di antaranya harus membangun ITF. Sementara disepakati ada 4 ITF ya. 4 ITF rencana di Jakarta yang harus kita segera putuskan, kita lelang, kita putuskan. Kemudian di samping itu saya juga mendorong, saya sudah lapor ke Pak Gubernur, besok saya lapor lagi, supaya di Bantar Gebang juga atau sekitar dibangun juga ITF ya, itu pengelolaan sampah, agar sampah yang ada ini habis, supaya jadi rata ini. Kalau tidak rata ini selama masih ada di sini, yang baunya nggak hilang ya. Nah, yang memprihatinkan, saya dapat informasi bahwa karena sampah menumpuk bertahun-tahun dan jumlah yang luar biasa itu ketika hujan, air tanahnya jadi tercemar, jadi bau, jadi rusak, terkontaminasi, dan itu melalui penelitian sangat tidak baik bagi masyarakat sekitar. Nah, ini yang istilahnya ini dosa kita yang harus segera kita tebus nih dosa ini. Bagaimana menebus dosa ini selama berpuluh tahun? Ya tidak ada pilihan. Sampah yang sudah menggunung ini harus segera mungkin dikelola, dihabiskan. Saya nggak tahu kalau ditanam gitu, ditumpuk nanti kasih tanah merah kemudian ditanam gitu. Rencananya begitu. Iya. Artinya nggak selamanya kan, sementara aja kan. Ya. Memang tanaman sih hidup di situ ya. Kasih tanah merah dulu, berapa tebalnya? 30 cm, baru ke bawah dia bisa ini. Mengakar enggak sampai ke bawah ya? Ke bawah sih Pak. Kalau itu biasanya kalau di stok merah sampah itu langsung bisa merumput gitu Pak. Iya. Ya kalau dikasih itu rumput. Tapi kan kelihatannya jadi bagus, hijau. Iya. Baunya berkurang nggak? Oh berkurang Pak. Kalau sudah ditutup dengan tanah merah sama dengan berkurang ya baunya. Belum hilang tapi berkurang. Iya. Kalau ditutup 30 cm berkurang baunya. Iya.
Itu solusi juga ya. Saya kira itu solusi sementara ya. Tapi nantinya kita mau kita habiskan sampah ini. Jadi supaya tanahnya jadi lebih baik kasihan warga di sekitar sini. Kita berdosa. Kedua juga kita punya area yang cukup nanti 100 berapa tadi? 104 hektar. Tapi setelah dihitung kalau 120 ton per hari itu butuh waktu 111 tahun. Nah, jadi minimal 3. Kalau 3 ya kurang lebih 37 tahun lah. Kalau bisa ya lebih cepat lagi. Nah, ini juga sudah kita cari terobosan. Mungkin Pak Dono udah sering juga terima orang presentasi. Udah bosan ya Pak? Saya aja baru berapa bulan udah banyak betul. Datang misalnya presentasi. Gitu. Ya nanti kita lihat siapa yang terbaik itu yang mendapat kesempatan. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya mau meninjau, memastikan apa solusi terbaik ya. Yang pertama memang harus kita segerakan membangun ITS di 4 titik di Jakarta. Saya juga minta Pak Dono supaya di tahun ini sudah selesai putus standarnya Pak. Waktu kita tinggal 6 bulan nggak sampai ya. Kita tinggal 5 bulan. Mungkin bulan 8 malah 4 bulan. Harus putus. Mungkin nggak cepat putus sampai pemenangnya. Berapa lama biasanya persetujuan itu? Ya biasanya sih Pak. Yang jatuh itu memang mereka kalau melalui KPBU itu paling tidak cuma 1 tahun Pak. Nah, tapi kalau yang dikaitkan oleh ini mereka akan mempercepat hingga 5 bulan Pak. Jadi awalnya itu sudah Udah lama sekali ya, sampai 5 bulan ya, Pak. Atau lebih ya. KPBU ini. Kalau KPBU memang ada namanya Pak. Iya. Ya swasta. Iya. Terus 1 tahun sampai financial close nih Pak. Ya, jadi kalau yang jatuh sumber ini kan udah hampir 4 tahun nggak financial close Pak. Iya, ya karena dia modalnya modal dari bank, Iya. nggak modal sendiri dia. Dia minta penjaminan soalnya, jadi lama. Kan dia nggak modal sendiri, mau modal sendiri. Nah itu memang masalahnya. Ya kita cari yang punya modal sendiri aja yang kuat. Iya. Kalau dia masih bergantung sama perbankan, ya susah. Itu ya. Yang kedua, nanti di sini tadi kita bikin pengelolaannya minimal 3 kali ya. Kalau mau kita habisin kan, mana yang cepet aja. Saya mau ketemu di sini, saya pengen ngejar, mungkin laut kita bisa lebih cepet Pak. Cepetan kita apa Jakpro? Kalau prediksi kami mungkin lebih cepat sih Pak. Iya. Karena kita batasan financial close itu jelas Pak. Selama 1 tahun itu selesai financial close. Jadi mereka memang terlalu terus Pak 4 tahun proses. Iya, dipercepat aja ya. Mana yang lebih ini. Mungkin izin ya Pak, kalau di sini kan kita bisa punya solusi dari beberapa sebenarnya kan ada ranking mining sama ATM, ada PLTS juga Pak. Mungkin bisa kita Iya. Paling tidak memang mungkin Pak, jadi kita bisa mulai dulu dengan ATM-nya. Makanya melakukan itu kan tahun-tahun itu baru selesai Pak. Osteker ini memang sudah kita terus kita dekat sini kan ada semen sama closing Pak. Ada hitungan sini. Ya deadline itu gimana? Yang akan memanfaatkan itu Pak, memanfaatkan RDF-nya itu ada pabrik semen yang sudah siap. Iya maksudnya. Lainnya tinggal dibangun, diperbesar gitu ya Pak. Nah apa yang harus kita siapkan apa dari kita, dari Pemprov? Dukungan apa yang dibutuhkan? Mohon izin Pak, memang kan kami Tadi MOU, satu apa lagi? Mohon izin, kita sudah mengajukan pertandingan ke Pak Gubernur untuk KPBU Pak. Itu tapi kemarin minggu lalu kami juga katanya mau didorong dengan SNI Pak. Pinjaman dari SNI itu mau salah satunya mempercepat pembangunan dari depan di Banten juga. Iya.
Itu Pak. Jadi mudah-mudahan di 2021 ini kita bisa mulai bangun RDF plant tersebut Pak. Berapa kebutuhan itu? Tadi paparannya ada Pak menerima 1,1 triliun Pak untuk yang RDF plant dan landfill mining kapasitas 2.000 hingga 4.000 ton per hari. Ya. Itu yang mau dibangun di sini. Iya Pak. Yang 2021 ini katanya untuk yang RDF plant dan landfill mining. Oh, Itu yang ini. ya, itu yang kemarin sempat disampaikan oleh Presiden. Oh, ini nggak bisa KPDBU nggak bisa landfill miningnya. Sebenarnya bisa Pak, tapi itu karena khawatir prosesnya bakal lama, karena banyak rumah juga sudah cukup segera. Nanti bisa kapasitas berapa? 4.000 ini? 2.000 Pak di awal. Hah? 2.000 Pak. Oke. Tidak sulit Pak, jadi banyak cuma kita mengomongkan apa namanya screeningan sampah, kemudian kita cacah dan kita Keringkan. itu saja Pak. Jadi memang yang sudah ada di kami itu dari Jerman Pak. Oh, dari Jerman jadinya. Iya. alat pencacah alat pengering. Jadi istilah lagi Pak. Sesuai dengan makanya kami kirim ke hasil dengan listrik yang masih di atas masih 30 ya. Sangat simpel nih Pak. Iya, ini alhamdulillah ini sampahnya memang sudah terscreen. Ini yang landfill mining Pak, kalau RDF plant beda lagi. Kalau Iya. di RDF plant itu fresh waste Pak. Potensi pasarnya itu. Ada juga yang datang sama saya. Dia cuma insinerator begini. Pokoknya jadinya konblok gitu ya, jadi humus ya. Belum jadi energi belum jadi listrik. Kalau mesin elektrik sudah Pak. Hah? Sudah jadi dia di Belum jadi listrik. Hah? kan dibuang dibakar aja. Iya dibakar aja. Iya dibakar. Ya. Jadi kalau yang kami bangun, Pak Wagub kerjasama dengan DLH, itu 2018 kami bangun pilot project Pak, PLTSA pembangkit listrik tenaga sampah dengan teknologi thermal. Saat ini sudah beroperasi dan menghasilkan listrik itu maksimal 700 kW tiap operasi. Jadi 700 kW itu dimanfaatkan untuk penerangan sama energi yang ada di plant itu sendiri. Dan sekarang sudah beroperasi, nanti Bapak bisa menyaksikan langsung. Itulah yang memang dipush oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden 35 tahun 2018 ya Pak ya. Untuk 12 kota itu harus mempercepat membuat seperti apa yang kita bangun di Bantar Gebang. Nah ini salah satu metode Pak Wagub. Jadi yang memenuhi kriteria 4. Satu itu bisa memusnahkan sampah secara cepat. Kemudian volume sampah turun signifikan. Yang ketiga ramah lingkungan. Yang keempat baru berbonus listrik. Dan nanti Bapak bisa menyaksikan, merasakan dinginnya ruangan itu adalah dingin dari sampah Pak. Cahaya ruangan juga dari energi sampah seperti itu. Itu berapa per ton per hari? Perharinya kapasitasnya maksimal 100 ton per hari Pak. Karena masih pilot project atau role model, salah satu metode yang bisa dikembangkan. DKI sudah duluan Pak untuk menunjukkan itu. Nanti kita mau naikin jadi 2.000 gitu maksudnya? Ya. Iya, betul Pak. Jadi bukan skala pilot lagi, tapi benar-benar skala Implementasi ya. implementasi. Dengan investasi 1 triliun gitu kurang lebih. Kalau yang sekarang mungkin Pak kita 2 sekian Pak. 3 Pak. Untuk dari saat ini baseline-nya adalah apa yang dilakukan oleh perusahaan Pak. Iya. Itu baseline. Salah satu kelebihannya juga sampah bisa habis di lokasi itu Pak Wagub. Jadi tidak perlu memindahkan lagi ke tempat lain. Produknya fly ash, bottom ash, plus listrik. Papanya dipakai untuk membuat konblok dan sudah ada juga konbloknya, tapi masih belum di deliver keluar, masih di internal aja. Paving block. Kenapa? Iya, dipakai untuk internal nggak keluar. Oh jadi sekarang cari dana ini 3,5 nih. Iya Pak.
Yang dianggarkan di 2021 berapa? Untuk Ada itu permainan main Pak. oke. Iya. Oh jadi itu nggak KPBD, APBD jadinya? APBD yang kami SNI itu baru kemarin Iya, udah dimasukin ya? sudah. Kami sudah APBD ya, jadi mungkin KPBD. Oke. Iya. Dan kemarin kalau apa yang satu bekasi itu Pak, Plan yang besar bisa diproduksi juga oleh kita sendiri, artinya juga tidak mengandalkan luar negeri seperti itu. itu kemarin apa Pak sudah bikin plannya sudah ini Pak. Ini 90 miliar, jadi menggunakan APBD, BPD, APBN, APBN BPD. Kemudian sekarang pengoperasiannya dibantu dari APBD DKI. Ya, 15 miliar, 1 tahun. Ini alatnya 30 miliar Ya, dari APBN BPD. dengan kapasitas 100 ton ya 100 ton per hari. per hari ya. Masih jalan nih, Ya, jalan semua. jalan. Ya, Iya. jadi kerjasama. Iya. Iya. Dan DLH DKI merekrut tenaga-tenaga fresh graduate, Pak. Iya. Dari ITB, dari UGM yang sekarang sudah sangat pengalaman sekali mereka di sana. 24 jam, Pak. Jadi ada 3 shift kami atur di sini. Jadi perpaduan antara DKI, BPD dan juga dari swastanya yang dari 3 kali ya. Ya, seperti ini. Cuma 100 gitu ya. Ya. Kalau kita sudah menguasai ini, kalau mengembangkan menjadi yang lebih besar lagi, sudah percaya dirinya sudah meningkat. Awalnya kan masih belum jelas ini bisa nggak sampah kita kebakar yang katanya itu kadar airnya juga tinggi, kemudian juga sangat bercampur dengan segala macam. Tapi alhamdulillah dengan pilot project ini itu bisa membuktikan sampah kita itu bisa terbakar dan menghasilkan listrik. Bahkan kemarin izin Pak waktu di banjir Pak, Iya. itu yang monsternya 70% pun alhamdulillah bisa dibakar Pak. Lumayan banyak, Pak, di atas ratusan gitu. Jadi kan dipres di sana. Tapi operasikan DKI itu awal Februari Pak sebenarnya. Tapi beroperasi ini pertengahan tahun 2019. Karena 2019 masih dengan biaya dari BPD, kemudian intermittent. Jadi ada masa untuk maintenance, ada masa pengoperasian. Karena alat ini juga harus rutin dilakukan maintenance. Kita berapa satu? Kita satu, ya. Satu mesin. Ya. Oke. Sudah bisa. Jadi dari pengoperasian ini Pak Wagub, setiap 1 tonnya sampah DKI itu kami hitung berdasarkan data lapangan itu sekitar bisa menghasilkan listriknya itu 150 kWh dengan sampah basah. Jadi kalau 1 kWh harganya berapa? 1.500 atau berapa? Tinggal dikalikan tuh revenue-nya ya. Sayangnya itu tidak dijual tapi dipergunakan untuk internal saja. Itu ada orang paparan sama saya, dia punya cairan untuk pupuk, Iya. pupuk dalam bentuk cairan, tapi salah satu fungsinya bisa ngilangin bau. Ya. Saya kaget juga. Kan saya suruh coba di sini paparan, dicoba deh Pak. Jadi itu baunya sampah, baunya kotoran sapi aja, kuda hilang Pak. Cuma disemprot-semprot gitu doang. Iya. Kayaknya nggak masuk akal, saya juga bingung. Cuma diciprat-ciprat gitu doang. Kalau jumlah yang sedikit bisa hilang. Ya, nanti caranya begini. Tekniknya nanti begitu sampah masuk, semprot dulu. Makanya kayak masuk kayak kita ngebersihin tuh kan, semprot rat gitu. Itu salah satu cara
cara kedua ya di sana di TPS atau di mobilnya itu udah ada alat semprotnya, tinggal dikasih alat semprot gitu. Kan semprot begitu doang kayak shower gitu kan nggak gampang lah itu. Iya. Teknologinya nggak susah. Pakai spray. Spray doang. Gitu. Itu juga menarik kan coba deh. Coba ntar ingetin itu. Saya udah lihat sebenarnya hebat bener. Jadi pupuk tuh hebat dan ternyata salah satu keunggulannya itu bisa ngilangin bau. Iya. Dia lagi uji coba juga. Oke. Ada. Itu enzim biasanya. Enzim biasanya dipakai itu untuk apa namanya menetralkan. Iya. Jadi dia itu sudah kirim ke beberapa daerah. Iya. Dipesan ke beberapa daerah berapa ton tuh dalam bentuk cairan gitu buat pupuk. Dan hebatnya tanah yang salah satu hebatnya itu tanah yang ada pohon-pohon yang dia bisa hidup di ketinggian karena udara dingin kan. Iya. Dengan pupuk cair ini di Jakarta bisa ini hidup. Iya. Padahal harusnya hidupnya cuma di puncak umpamanya gitu, itu hebatnya. Kemudian kapasitasnya itu bisa 10 kali lipat hasil produksinya. Iya. Banyak buat buah apa luar biasa Pak. Tinggal hitung-hitungan kosnya. Jadi volumenya luar biasa, menambah hasil formula, cepatnya, berbanyaknya, cepatnya, hilang bau tadi bisa, sama di tempat yang udara ya yang dia bisa, bahkan di pot-pot begitu aja bisa pot-pot. Gitu. Jadi ntar kalau di aspal tuh bisa nanam gitu, tinggal kasih kantongan begitu, plastik begitu, taruh tanah di situ udah bisa dibawa-bawa. Ini luar biasa Pak. Lagi saya suruh dia kembangin terus. Iya. Dan udah dapat ini, dapat penghargaan dari LIPI. Nanti kita coba deh. Ingetin itu. Yang dari situ ya aku Sabta waktu itu ada Pak Sabta 4 orang. Coba cek deh dulu saya suruh uji coba di beberapa titik sampah tuh. Coba cek, udah jalan belum? Ya. Oke, apa lagi Pak? Jadi butuh dukungan saya tadi apa aja? Catat tuh, KSD, MOI Pak ya? Iya, MOI dengan Terus yang kedua apa lagi? paling kalau bisa Anggaran tadi, anggaran 2021 yuk. 3 KPUDU. Boleh, dibikin aja proposal konsep. Nanti saya carikan ininya, carikan investornya, berapa kebutuhannya, kira-kira bagi hasil gimana sih itu orang dapatnya dari titik gitu ya. Ya dibuat aja Pak, nanti bisa saya. Keempat itu udah ada datang sama saya tuh dari Inggris Pak, teknologinya. Dari Inggris. Dia bilang 6 bulan dia bisa pasang. Saya besok melapor Pak Gubernur. Jadi selama ini kan saya hitung-hitung yang bikin ITF kan 2,5 tahun Pak. Rata-rata 2,5 tahun paling cepat. Dia bisa 6 bulan. Jadi kayak yang apa tadi itu ya, kita punya gitu ya. Pokoknya hasilnya humus kondok sama campuran aspal tadi ya. Tapi asapnya itu udah ini, udah apa? Disaring ya. Udah nggak keluar lagi. Ada dua, ada yang disaring, ada yang keluar. Ada yang nggak keluar lagi udah. Jadi nggak ada asapnya lagi. Kondensasi. Ada dua teknologi, ada yang asapnya ada tapi udah memenuhi standar. Filter ya istilahnya. Kedua udah nggak keluar asap lagi dia. Sampai dibakar lagi. Ya jadi produk lagi ya. Proses lagi. Nah, dia mau invest itu, tanggung jawab dia. Deal kontrak 6 bulan terpasang. Berarti kan cuma knockdown aja ya? Iya. Cepat sekali. Iya, saya juga kaget. Iya. Coba ingat dulu. Yang dari si Penny itu, dari Yuki. Dari Inggris. Tapi dia belum listrik. Oh, belum listrik. Ya? Belum. Yang listrik perlu waktu memang 2 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun. Tapi cepat juga. Tapi yang tadi insenerator tadi cepat dia. Bisa ya 1.500, 2.000 bisa juga. Dia mau investasi sampai 2-3 triliun. Ya memang ini saya mau taruh di sini Pak, biar cepat. Makanya Bapak nanti setelah Bapak diatur aja. Nanti dia itu
ahli teknologi Pak. Jadi transfer SDM-nya bertahap. Sekalian, ya. Kepemilikan sahamnya juga bertahap. Gitu loh. Jadi cuma nanti biar kita ini Pak, biar kita murah, ada saham tanahnya itu tanah kita. Dia butuh 6 hektar ada bisa. Enggak di sini nggak bisa. Bisa. Kalau mau nyari ini kita ada jadi sih Pak. Bisa ada kosong. Bisa banyak kosong. Nah kan jadi dari yang ada nanti digeser dulu atau gimana? 6 hektar pakai dia, udah. Nanti dia cepet. Atau yang kayak gitu. Iya. Gue masukin tuh agenda itu masukin ke Budur tadi itu yang soal apa masalah itu ya. Hah? Enggak kasus dengan apa dengan PT apa namanya? Gudang tua ya. Gudang tua itu masalah gantung ya. Jadi buat bahan rapat besok ya. Nanti tanya Pak Nono gimana persisnya Pak. Dengan lapor Pak Gubernur supaya segera ditugaskan kan. Itu sampai ingkrah belum? Mediasi. JPN apa? Mediasi. Bukan maksud dia mediasi. JPN ditanya. Dia di udah misalkan usaha saja dengan kemampuan sejumlah tertentu dari nilai investasinya yang dulu sudah ditanamkan di sini. Berapa ya maksudnya? Kemarin itu 400-an. Sekian ya, 400 miliar. Kita termasuk kita dapat lahan 10 hektar. Lahan 10 hektar itu punya dia. Kalau beli 10 hektar berapa? Hah? Per meter berapa? 2 juta Pak. Di sini. Oke. Jadi kemarin itu kan DPR sudah melakukan Nggak bisa lebih kurang dari 400 itu ya? Nah itu sebenarnya cuma suntik untuk dan kita sertifikasi Pak ya. BPKP, kita kan baru tahun BPKP itu mereview nilai yang pas itu. Itu gantung ya? Itu agak gara-gara berhenti itu ya? Diberhentiin sepihak itu dia nuntut ya? Karena udah investasi. Investasinya apa? Tanah? Tanah, dan pos, termasuk yang powerhouse itu yang sekarang hasil listrik dari gas. Jalan nggak semuanya? Kemarin ada 1 miliar Pak. Kalau nggak jalan gimana hitungannya dia? Jadi memang mau izin Pak, karena terakhir itu waktu kita putus kontrak di 2019 pun kondisi ini sudah terbengkalai Pak. Nah, jadi sekitar dari 15 megawatt rencananya terpasang dulu hingga kita putus kontrak terakhir di bawah 1 megawatt. Ya, jadi sebenarnya masih ada potensi untuk kita perbaiki Pak. Gitu. Tapi itu memang ini ya, memang dia benar tanah dia ya Pak ya? Di 104 itu maksudnya? Bukan? Oh 2000. Loh kalau di luar itu kan kalau dia suruh ambilnya tanah itu kita nggak bayar gimana? Ini termasuk sendiri lain. Jadi sengketa pengelolaan karena diputus itu kan tadinya menjadi proyek. Kan kita punya 100. Dia lebih senang dibeli kita gitu. Tapi di sebelahnya gitu ya. 10 hektar. Tapi di atas lahan itu ada itu semua, ada alat-alat semua itu. Iya, ada house, ada pos. Jalan itu, ada. Nanti kita bisa juga lewat tuh Pak. Iya, nanti jalan. Iya, pokoknya siapin bahan tadi udah berapa itu? Termasuk mengatasi sengketa ini. Jadi sama sengketa nih. Oh. Gara-gara sengketa itu apa? Yang menjadi pahamat kita apa gara-gara sengketa ini? Kita kan menghadapi supaya mengesahkan ini kayaknya berapa sih yang panjang. Terus BPKP belum. Nanti saya suruh nanti Pak Bambang Utoyo suruh kesini teman Pak Nono atur jadwalnya. Pak Bambang itu mantan BPKP. Ada staf saya mantan ketua BPKP DKI Jakarta Pak Bambang Utoyo. Itu sebelumnya. Nanti koordinasi sama dia gimana caranya ini ya. Supaya dinilai kan? Dinilai berapa ini ya. Dari JPN
Sejak tahun 2005 sampai 2016 bukannya dia terima tipping fee? Tipping fee juga. Berapa dapat? Argumennya di dalam cuman biaya pengelolaan sampah aja. Mengolah sampah jadi mereka menerima sampah saksi. Bahasa seperti itu. Jadi gimana? Nah, jadi perjanjiannya di akhir masa kontrak, maka semua aset itu akan jadi milik Pemda Pak BOP. Fee-nya berapa? 500? Fee-nya dia? Dulu itu 100, hanya sekitar terakhir itu hanya 100 sekian Pak, karena memang hanya numpuk sampah aja Pak. Oh, sedikit ya? Iya. Dia tipping fee cuma 100.000 aja. 150 nggak masalah. Jadi sampah yang masuk dihitung dong sama dia? Iya. Terus dia ngelola? Iya. Tapi eskavator apa dari dia semua? Iya. Dia aja. Iya. betul, Pak. Iya Pak. Waktu itu dia. Berapa banyak? Apa lebih kurang ini untuk tadinya untuk pengolahan sampah menjadi lalu nanti di samping sini ada powerhouse Pak. Di tanah masih 3 tahun lebih. Iya, termasuk ini Pak. Dibeli oleh PLN Pak. Ya. Iya. Ini sekarang sudah. Ini dari pihak ketiga tadi? Iya Pak. Ini harusnya ketar tadi ya. Ini tanah mereka Pak. Ini kapasitas mesinnya terpasang 16 megawatt Pak. Tapi sejak tahun 2015 itu hanya di bawah 1. Itu ini. Jadi memang ini sebenarnya masih potensi untuk diperbaiki. Kalau ini PLTS-nya Pak. Jalan begini. Itu yang di luar itu mobil pemantau udara itu Pak. Pemantau emisi udara karena isu yang paling krusial adalah polusinya ke udara. Jadi kami lengkapi dengan mobil pemantauan. Ya, kita masuk ruangan tamu sambil itu yang tangki kosong itu adalah bunker sampah, jadi volumenya sangat besar sekali, bisa menampung sampah 500 ton, volumenya 2000 meter kubik. Berada dalam ruangan yang cahayanya berasal dari listrik sampah. LTSA Merah Putih dengan kapasitas mencapai 100 ton sampah, LTSA dilengkapi dengan proses pre-treatment sampah untuk meminimalisir terbentuknya polutan berbahaya di emisi yang berasal dari material B3, plastik, logam, kaca, dan sebagainya. Untuk meningkatkan efisiensi pembakaran, sampah hasil pilahan dikeringkan di area bunker dengan kapasitas mencapai 500 ton atau setara dengan 5 hari penyimpanan. Di dalam insinerator, pembakaran dijaga pada suhu 800 hingga 900 derajat Celcius. Panas hasil pembakaran dimanfaatkan untuk memanaskan steam pada boiler dengan kapasitas mencapai 8 ton per jam. Uap panas dengan tekanan mencapai 39 bar dan suhu mencapai 380 derajat Celcius selanjutnya digunakan untuk memutar steam turbin generator dan menghasilkan listrik mencapai 750 kW. Uap yang telah digunakan untuk memutar turbin kemudian disirkulasikan kembali menuju boiler dengan terlebih dahulu melewati proses kondensasi menggunakan air pendingin dari cooling tower. Gas buang hasil pembakaran sampah kemudian didinginkan secara singkat dan direaksikan dengan senyawa kimia untuk mencegah pembentukan gas polutan berbahaya. Partikulat yang masih terkandung dalam gas buang selanjutnya akan disaring dalam greenhouse filter agar memenuhi baku mutu emisi.
Residu fly ash dan bubble ash dari sisa pembakaran sampah kemudian dialirkan menuju tempat penampungan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan kembali menjadi material konstruksi. PLTSA Merah Putih, karya anak bangsa untuk Indonesia. Kemudian dilengkapi juga dengan konsep itu adalah untuk mengkoordinasikan skillnya. Orang yang baru ini khasnya aku masih pembakaran terpisah dari tapi atau campuran semen menghasilkan karbon itu adalah ruang bakar insulation plant-nya. Nah di atasnya itu boiler. Karena pekerjaannya setiap hari itu ada 3 shift orang. Jadi per shift 24 jam. Kemudian satu juga di sini Pak Wagub untuk membangkitkan listrik itu yang besar. Nah itu yang masih impor dari India kan, Triveni. Ini bekerja terus. Mohon maaf ini agak kotor. Ini yang kapasitasnya bisa membangkitkan listrik 731 kW. Control room. Karena ada fondasinya. Agak panas. Bisa dimonitor dari kamera juga. Ini yang tadi saya sampaikan cara memonitor polusi udara. Kemudian ini belajar apa-apa. Ini strobosnya juga diamati terus. Jangan sampai nanti muncul asap yang hitam. Kalau asap yang hitam itu sesuatu yang nampak yang ada di neraka. Kemudian jadi kalau misalkan airnya itu kurang, salahnya kurang, bukan sampahnya yang sudah dipilah untuk yang sampah besar-besar, kaca dan logam sudah diambil. Di atas ini operator crane-nya. Crane itu selalu butuhkan dua insinerator. Yang kedua pengeringkan juga, karena sampahnya menggunakan dari pengeringkannya nanti akan jatuh.
Ini Audi Pak, lulusan mungkin. Ini lulusan udah? Iya. Dari sini kita juga sudah punya. Ini komandannya. Dua ini Pak. Kasih ya Pak. PLTSK. Nanti kalau
ini saya melakukan kunjungan ke TPST Pak ya, Bantar Gebang di wilayah Bekasi untuk mengecek dan memastikan bahwa proses pengelolaan sampah berjalan dengan baik, lancar, sesuai dengan harapan kita. Sekalipun memang adanya COVID-19, adanya pengurangan anggaran, namun kita terus mencarikan solusi agar program pekerjaan pengelolaan sampah ini berjalan dengan baik. Kemudian kedua, juga kita ingin mencari terobosan-terobosan dalam pengelolaan sampah dan perlu segera membangun ITF di beberapa titik di wilayah Jakarta, termasuk di Bantar Gebang ini. Yang ketiga, kita ingin memastikan bahwa kerjasama antara BPPT dengan Pemprov yang sudah berjalan beberapa tahun terakhir ini bisa terus ditingkatkan lagi, termasuk tadi ada PR untuk pengalihan aset dari BPPT ke Pemprov DKI Jakarta. Yang terakhir juga kita ingin menyelesaikan berbagai masalah dengan pihak ketiga yang sejak tahun 2016 putus hubungan antara pihak ketiga dengan Pemprov. Jadi masalah-masalah yang tersisa kita ingin segera selesaikan sehingga di kemudian hari tidak ada lagi masalah, termasuk dengan pihak ketiga maupun pihak manapun. Yang terakhir, kita ingin memanfaatkan sampah ini untuk kepentingan-kepentingan yang lebih baik, apakah humus, konblok, ya, campuran aspal, termasuk untuk energi listrik. Jadi yang ada ini akan kita tingkatkan lagi. Cukup ya? Pak Kadis mau ada tambahan mungkin? Cukup Pak. Bapak mau apa? Cukup ya? Oke, makasih Pak Wagub. Terima kasih ya. Mari Pak. Makasih. Maaf Pak Nono. Anda di rumah untuk melindungi semua di rumah.